Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya. Perkenalkan, saya Nur Hidayanti dari Prodi Sarjana Terapan jurusan Keperawatan Pontianak. Baiklah, terima kasih juga pada audiens yang telah menyempatkan waktunya di sini untuk mendengarkan penyuluhan saya. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai gastritis. Sebelumnya ada yang tahu apa itu gastritis? Belum. Baiklah, gastritis ini merupakan penyakit mah. Pasti tahu lah ya penyakit mah tuh. Terus sakit gastritis ini merupakan peradangan pada dinding mukosa lambung yang sering dipicu oleh pola makan yang tidak teratur, sehingga meningkatkan produksi asam lambung. Kasus gastritis ini lebih banyak terjadi pada kalangan remaja, seiring dengan meningkatnya aktivitas sehingga tidak tepat dalam mengatur pola makan sehingga seseorang mengalami ketidaknyamanan mulai dari gejala ringan sampai berat. Baiklah, selanjutnya kita ke gejala gastritis. Yang pertama, gejalanya yaitu rasa tidak enak pada perut. Terus perut terasa kembung, sakit kepala, lidah berlapis, sakit terbakar pada perut. Selanjutnya kita juga bisa mengalami muntah, perut perih, kehilangan berat badan, mual, terus kehilangan selera makan. Selanjutnya faktor penyebab gastritis. Penyebab utamanya yaitu bakteri yang bernama Helicobacter pylori yang dapat ditemukan di makanan atau air yang tercemar. Terus bakteri juga dapat ditularkan dari suatu orang ke orang yang lain. Selanjutnya faktor penyebab gastritis, penyebab umumnya yaitu penggunaan obat antiinflamasi, Apa ini emang gini? Tidak dia, cuma kalau udah lah biar ya. nanti bisa kedekat tuh bisa. Dari faktor penyebab gastritis, penyebab umumnya yaitu penggunaan obat antiinflamatori non-steroidal atau NSAID dan konsumsi alkohol secara berlebihan. Terus penyalahgunaan obat-obatan terlarang seperti kokain. Selanjutnya faktor penyebabnya dapat disebabkan oleh yang pertama stres. Stres ini karena meningkatkan produksi asam lambung. Jadi kita tuh nggak boleh stres. Terus sakit karena kondisi tubuh kurang sehat mengakibatkan turunnya selera makan. Selanjutnya gangguan autoimun, pola makan tidak teratur dan beberapa makanan berbumbu termasuk lada, cuka atau mustard dapat menyebabkan gejala yang mengarah pada gastritis atau infeksi virus. Terus gangguan pencernaan. Selanjutnya pencegahan gastritis. Ini yang pertama, minum obat NSAID sesuai anjuran dokter. Nah, obat NSAID ini merupakan obat pereda nyeri seperti ibuprofen, naproxen atau aspirin. Obat ini dapat digunakan untuk meredakan sakit kepala, nyeri otot, atau berbagai keluhan nyeri dari tubuh. Biasanya obat ini diresepkan ketika obat paracetamol atau acetaminophen tidak cukup ampuh meredakan rasa nyeri. Yang kedua, hindari infeksi bakteri H. pylori yang tadi itu. Terus beberapa tindakan pencegahan infeksi bakteri penyebab gastritis yang bisa Anda lakukan yaitu yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir. Lakukan hal ini sebelum makan, setelah menggunakan toilet atau bepergian keluar rumah. Yang kedua, hindari makanan mentah atau makanan yang tidak bersih, contohnya jajanan kaki lima yang ada di pinggir jalan. Terus konsumsi yogurt untuk meningkatkan jumlah bakteri baik di saluran pencernaan. Selanjutnya, kurangi konsumsi alkohol.
Nah, minum alkohol dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, salah satunya gastritis. Minuman yang mengandung alkohol ini bisa merangsang sel-sel di lambung memproduksi asam lambung lebih banyak. Kelebihan asam lambung ini yang nantinya bisa menyebabkan lambung menjadi lambung tuh menjadi peradangan gitu. Terus kita harus membatasi mengkonsumsi alkohol sebagai tindakan pencegahan gastritis. Selanjutnya, berhenti merokok. Ini bagi yang perokok. Tindakan pencegahan yang tidak bisa diterapkan selanjutnya adalah berhenti merokok. Rokok ini mengandung berbagai bahan kimia yang bisa memperparah peradangan yang sudah ada sebelumnya sehingga menyebabkan gastritis. Terus perbaiki pola makan. Ini orang yang memiliki gastritis menjadi sensitif dengan jenis makanan tertentu. Pasalnya, beberapa makanan dapat memicu gejala mah akibat gastritis. Contohnya makanan pedas, asam, dan berlemak. Nah, tindakan pencegahan gastritis yang paling tepat dalam hal ini adalah menghindari makanan-makanan tersebut. Terus yang keenam, kurangi stres. Nah, stres, kadang kita sering stres kan. Nah, stres ini sangat berkaitan dengan kesehatan sistem pencernaan. Saat ada stres, hormon kolesterol akan lebih tinggi dan merangsang tubuh untuk menghasilkan asam lebih banyak. Selain itu, produksi zat prostaglandin juga meningkat, yang mana akan memicu munculnya rasa mules dan kram di perut. Jadi, agar gejala gastritis ini tidak kembali kambuh, tindakan pencegahan yang Anda perlu lakukan adalah sebisa mungkin mengurangi stres. Selanjutnya, yang ketujuh itu mengikuti pengobatan dokter dengan baik. Jadi, tindakan pencegahan yang wajib kita taati itu jika sudah punya gastritis adalah mengikuti pengobatan yang dianjurkan dokter. Biasanya dokter akan memberikan obat-obatan gastritis medis meliputi obat penetralisir asam lambung seperti antasida, obat penekanan produksi asam lambung seperti obat PPI atau proton pump inhibitor atau H2 reseptor blocker. Nah, selanjutnya antibiotik untuk membunuh bakteri menginfeksi lambung. Terus pengobatannya, ini pengobatan untuk gangguan pencernaan ini akan tergantung dari penyebab yang mendasarinya. Jika seseorang mengalami gastritis akibat penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau obat lainnya, menghindari obat tersebut adalah mungkin cukup untuk meredakan gejala. Jika mengidap gastritis merasakan bahwa obat yang diresepkan dokter menyebabkan gastritis, bicarakan dengan dokter sebelum menghentikan atau mengubah dosisnya. Terus sementara itu, jika gastritis disebabkan oleh infeksi bakteri, dokter biasanya akan meresepkan antibiotik untuk mengatasinya. Selain antibiotik, beberapa jenis obat lain juga dapat digunakan untuk mengobati gastritis. Obat pengobatan ini yaitu obat penghambat tingkat histamin pada tubuh, terus obat penghambat produksi asam lambung. Baiklah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, apa ya pertanyaannya? Itu contoh obat penghambat naiknya asam lambung itu apa ya? Contoh obatnya itu biasa kita bisa temuin di apotek-apotek itu. Contohnya itu ranitidin. Pernah mengkonsumsi ranitidin sebelumnya? Baik. Baiklah, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam penyuluhan saya kali ini, telah menyempatkan waktu untuk penyuluhan kali ini. Saya akan membagikan list terlebih dahulu. Nah, untuk itu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada audiens. Baiklah, jadi kesimpulan pada
penyuluhan kali ini, yaitu gastritis atau dikenal sebagai sakit mah. Penyakit ini bukan merupakan penyakit tunggal, tetapi berbentuk dari beberapa kondisi yang semuanya itu mengakibatkan peradangan pada lambung. Maka dari itu, kita sebagai remaja harus menjaga lambung dan mencegah terjadinya gastritis ini. Baiklah, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.